Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih. Kita mulai lagi dalam podcast kali ini. Secangkir kopi sejuta kolaborasi. Siap. Kali ini kita kedatangan tamu eh, Bapak Falkin. Beliau adalah business advisor dari Delivery. Datang ke sini untuk ya ngobrol-ngobrol, ngopi bersama NLC. Semoga nanti kita dapat menjawab pertanyaan dari kemarin yang saya coba jawab di mana di eh, LinkedIn kita, di berbagai media sosial. Kita pengen kupas tuntas mengenai apa sih itu sebenarnya si NLC dan delivery. Saya jujur juga penasaran gitu. Sebenarnya Pak Falkin ini mau ngomong apa sih kita Pak Falkin ya? Oke, sedikit nanti akan diteraskan oleh Pak Falkin. Mohon maaf Pak Falkin, kita mulai agak terlambat sedikit, Ya. tapi kita bisa banyak yang kita dapatkan itu jelaskan sih. Silakan Pak Falkin, over to you. Thank you very much ya Pak untuk undangnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sangat senang hari ini dapat undang dari Pak Rizky karena saya lihat yang asosiasi NLC ini yang sangat praktikal ya untuk yang dunia logistik, Siap, yang mau fokus untuk apa yang real solution untuk the real economy ya. siap. Saat karena kalau saya Pak Rizky udah lama di lapangan, udah lihat banyak coba bikin asosiasi tapi selalu gak ada efek yang benefit ke user, benefit ke provider juga. Iya, Dan apa kalau delivery itu kami sangat fokus ke digital iya siap. ya, tapi kami digital yang benar-benar digital ya, bukan seperti yang bilang digital terus mau main seperti 3PL, 4PL juga. Kami fokus ke digital, kami enabler yang akan mitra dengan yang tradisional Oke. ya. Tadi Bapak sebut digital, enabler, dan lain-lain. Itu apa sih Pak? Dan apa yang membedakan? Misalnya mohon maaf ya, kita kan banyak sekali aplikasi di handphone kita nih Pak ya. Mm, mm, mm. Itu apa bedanya dengan misalnya kita mau pesen ngirim barang lewat handphone? Saya lihat sih ada beberapa, ada yang warnanya orange, ada yang warnanya hijau juga, tapi mereknya lain lagi gitu lah. Nah, pembedanya apa sekarang Pak? Ya, kalau ada, saya bilang kalau macro level ada dua yang beda ya. Kalau kami lebih ke marketplace. Jadi kami Oke. akan main harga itu buka user and seller bisa pilih yang sesuai market dan Oke. fokus ke itu. Dan kedua selain itu kami akan fokus lebih ke logistics aja di dalam hal itu. Kami bukan bilang kami digital untuk semua ya, kirim barang, pesan makan semua enggak. Kami fokus ke marketplace untuk dunia digital karena kami mau enable untuk masalah logistik, biaya logistik di GDP Indonesia yang terlalu tinggi. Iya, Kami mau fokus tetap ke itu. Ya, memang. kalau mau pesan makan silakan, yang lain-lain ada. Emang di kita ini kadang suka bingung Pak, masalahnya apa ya? Dunia logistik itu di NLC memang sudah lama. Istilahnya NLC ini isinya ya pemain tracking, pemain ekspedisi darat, Hmm. pengiriman ke Jawa, ke Sumatera. Selama ini memang itu memang kita. Nah, apa nih yang bisa kita peroleh dari atau ya boleh tak NLC delivery nanti seperti apa dan delivery itu seperti apa, bagaimana membantu. Oke, silakan Ya. Pak. Kalau NLC itu yang saya lihat itu semua orang ahli ya, ahli di dunia logistik atau ekspedisi. Tapi masalahnya di dunia ini kalau kita lihat yang dulu-dulu lebih ke apa? Informal kan. Pak Rizky kenal Pak Sigit kenal Pak Mas Anggi, terus mereka Ya, bisa cari informasi tapi benar. ya it's not perfect kan. Benar. Kami harap kami bisa enable biar semua anggota di NLC bisa dapat same market intelligence. Jadi Oke. market bisa itu jadi benar-benar marketplace. Duduk di Medan terus bisa pikir, oh saya mau kirim barang ini ke Jambi. Dari Jambi saya udah tahu, saya bisa gabung sama anggota lain bikin parcel lagi ke Palembang. Dari Palembang, oh lihatnya seperti oke, saya harus ke Lampung kosong, tapi dari Lampung akan dapat ke Banten dan terus-terusnya. Nah itu yang penting itu Pak. Kita kalau emang kita biasa memang kalau ngirim dari Jakarta ke let's say Surat ya, Palembang, mm, mm. Palembang. Nah,
emang kita selalu bilang balikannya kosong Pak. Nah itu gimana Pak? Ya, jadi kalau marketplace kami kan, dan maaf ya kalau delivery itu bukan yang startup yang baru kan, karena Iya. ini udah 7 tahun. Jadi kami Iya. udah kumpul semua data, semua member dari user, provider, dan algoritmnya cukup canggih, udah 4th generation, soon to be 5th generation. Siap. Jadi Mantap. ya, ini real intelligence of the real economy ya. Jadi yang semua mitra kami bisa dapat same information real time dan bisa musyawarah apa yang mereka mau ke Palembang, mau balik sini Nah, itu yang kosong penting, Pak. atau gimana, atau mau lanjut dari Palembang ke Pekanbaru dulu. Ya karena emang masalah logistik tuh sebenarnya nggak jauh-jauh dari yang namanya biaya Pak. Kalau kita ngirim dari Jakarta ke Palembang, sekali jalan, Ya. pengirim harus bayar biaya 2 kali Iya. Pak. Biaya berangkat, biaya pulang, karena dia base-nya contoh asalnya dari Jakarta misalnya. Nah kami sih berharap ada solusi. Nah itu yang Benar. kami berharap Itu sebenarnya. persisnya Pak, karena kita lihat ya, semua orang dibilang Indonesia terlalu mahal ekonomi, semua orang mau Nah, kemana-mana. benar. Karena ini masalah kami terlalu tradisional tanpa pakai tool. Jadi Itu, tool itu Pak. digital. Jadi kami akan bantu biar ada yang kalau yang kirim barang ke Palembang, tapi yang mitra yang akan angkat barang itu bisa lihat, oh oke, dari Palembang kami udah dapat dari delivery marketplace yang lain. Jadi the user pays only for his use, itu aja. Oke. Biar itu bisa turunin biaya dia untuk logistik. Kalau turun biaya logistik maksudnya economy of the goods juga akan turun costnya. Oke. We become competitive. Itu yang kita nanti sebenarnya Pak. Tapi sebentar, minum dulu Pak. Namanya juga secangkir kopi, kalau nggak ngopi itu agak-agak gimana gitu. Oke, saya nanya lagi nih Pak. Berarti tadi bisa menurunkan biaya logistik. Logikanya berarti kita juga terimanya lebih sedikit dong Pak. Gimana kalau menurut Bapak? Gimana, sorry? Berarti yang ongkos kirimnya berarti yang punya armada juga lebih sedikit dong Pak. Gimana Pak? Enggak juga Pak, karena yang kami harap itu kami akan bikin yang apa rute kan, route planning. Ya. Jadi yang truck owner bisa dapat terusnya daripada Oke. cuman satu arah terus tiada biaya untuk Oke. ya. Jadi logikanya itu kalau dia sudah ngirim sampai suatu tujuan, dia daripada bengong atau balik kosongan, Ya. misalnya kalau kita istilahnya Ya. balik kosongan kan Pak ya, Mm. itu dia akan dapat muatan lagi kemana, Ya. kemana sampai akhirnya bisa kembali gitu ke home base ya. home base-nya. Ya. Jadi istilahnya sharing Absolutely, cost-nya. Pak. Yang balik kosong itu gak berguna, gak bermanfaat ke siapapun, ke truck Pasti, owner, jadinya mahal. ke user, ke ekonomi Iya, Indonesia. kemarin ada teman Ya. saya bilang katanya Pak Luhut marah-marah biaya logistik terlalu mahal. Ya itu Pak, karena itu ini ya satu arah lebih ke cost focus tapi bukan cost optimize. Iya, Ya, jadi kita gak compete sama yang negara lain karena itu. ya itu Pak. Ya kita sebenarnya sih bukannya nggak mau harga murah Pak ya. Tapi gimana kalau harga murah itu akhirnya kita nggak bisa bayar cicilan Pak, karena ya ujung-ujungnya kan. Oh, tapi bukan harga murah juga Pak, kan masalah ini ya intinya as long as you get cargo, your truck is moving Oke. and ada payment. Itu Oke. jadi itu yang tanggung jawab, itu yang komitmen delivery ke mitra. Oke, Bapak berarti tadi sudah ngomongin yang namanya delivery Pak. Sekarang saya mau nanya Pak, apa itu yang namanya NLC delivery? Nah, apa sih spesialnya itu loh? Itu istilahnya kita ada di sini buat jelasin itu sebenarnya Pak. NLC delivery itu apa, dan teaser atau ya info sedikit untuk acara yang akan kita adakan nanti tanggal datang ya nanti ya di BSD tanggal 9 Januari, Gubuk Berkah gratis. Ini acara memang kita khususkan buat pengusaha trucking yang pengen berpartisipasi dengan NLC delivery. Tapi kalau cuma nggak tahu datang ke sana, cuma istilahnya datang duduk makan diam pulang nggak ada hasilnya. Nah, Ya. tolong Pak Falkin jelaskan Pak Falkin. Ya.
Terima kasih ya Pak Rizky. Ya, jadi saya juga gembira tentang ini ya, karena Siap. ini first time in Indonesia kita bisa bilang. Nah, ya, saya kalau pengen denger nih konsep ini baru nih, Pak. logistik ini gitu, first time ya. Saya kan pakai analogi yang Benar. untuk budaya Indonesia kita kan, yang Bhinneka Tunggal Ika ya. Ini yang blend ya. Blend. Saya pengen denger nih udah Karena- bawa Bhinneka Tunggal Ika ya. Ini bukan perang panas atau perang dingin ya. Ini bukan digital atau traditional. Kalau Indonesia mau maju, ini circular economy ya. Ya. Ini blend ya. Karena traditional gak akan tiba-tiba bilang, oh kami menyerah ya, ini digital menang. Bukan juga ya. Digital akan enable traditional. Jadi ini blend. Jadi ini NLC delivery, perfect blend of the traditional expert sama yang digital. Kayak Ini apa ya. tuh, Pak? Kayak apa tuh, Pak? Ya, jadi nanti semua NLC member yang akan promote delivery. Jadi mereka yang lead delivery cuma akan enable aja, karena mereka seperti tadi Bapak bilang kan, Ya. mereka udah tahu semua pasar, cuman gak terlalu cepat untuk sharing intelligence dan bisa planning. Jadi dari delivery kita akan bisa kasih mereka planning untuk berapa hari depan, berapa minggu depan. Itu yang cakep, Pak. Ya. Caranya gimana, Pak? Nah, Ya. sekarang gini. Karena dari yang klien-klien yang shipper atau user yang udah pakai delivery, mereka udah bisa tahu prediksinya untuk 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, dan kami udah bikin algoritma untuk semua truck dan rute. Jadi nanti tinggal itu member bisa pilih sendiri. Oh, kami mau fokus ya gimana ya? Oh, lihat kalau ada barang ke Jambi, dari Jambi selalu ada ke Padang. Dari Padang saya bisa ambil yang balik lagi ke home base gitu. Jadi Oke. semua ada transparency, ada Oke. dashboard. Oke. Nah, ngomongin masalah dashboard. Apa sih, Pak, dashboard itu, Pak? Ya dashboard itu ya Pak, ya, kalau bilang saya sebenarnya bisa bilang saya orang gaptek yang di dunia teknologi ya, tapi Sama lah, Pak. Sama lah, Pak. Ya, jadi delivery, Pak. Saya ngopi dulu deh kalau udah kayak gitu. Delivery juga pakai saya karena mereka butuh orang yang sedikit lebih ke pengalaman tradisional Iya, yang delivery. bisa di dalam timnya digital ya. Oke, Jadi, ya. Kita kalau- semua sama maka saya, ya, Pak. Jadi tolong kalau jelaskan. dashboard itu kalau bisa bilang karena high level itu the summary of yang, karena di dalam sistemnya ada banyak data, Benar. tapi data sendiri gak bisa berguna kan. Benar. Jadi dashboard itu akan seperti kalau user ya, contohnya ada yang kirim barang, dia mau lihat apa yang berapa booking kemana dan itu. Kalau untuk truck provider mereka bisa lihat, oh ini yang rute yang planningnya. Jadi itu summary yang real summary real time. Oke, berarti ada istilahnya ya layar khusus atau sistem khusus atau ya istilahnya ya gampangnya lah si pengemudi tracking itu akan sudah punya perencanaan Ya. dari berapa hari itu bisa dibuat, Pak. Yes Pak, dan itu yang algoritma kami akan maju terus Pak. Kami akan generasi 5, 6, 7, 8 biar target kami untuk yang drivernya. Jadi dia mungkin seperti Bapak bilang kan, kalau satu rute udah cuma dapat untuk satu itu arah, dia bisa, tapi dia akan dapat. Sekarang kalau lihat semua truk di Indonesia rata-rata 50% utilization. Benar. Yang visi kami dari digital enabling bisa naik itu ke 80%. Itu yang kita harapkan sebenarnya, Pak. Iya. Nah, karena ya boleh jujur, Pak, kalau saya nggak usah jauh-jauh, misalnya saya ngirim dalam kota Jakarta aja, Pak. Itu paling ongkosnya berapa sih sekali pengiriman gitu loh. Ya saya berharap ongkos keduanya, ritase kedua, pengiriman ketiga. Jadi kalau saya punya satu truk CDE ban 4, itu paling ongkosnya minim ratusan ribu. Nah, saya sedangkan harus mengejar pemasukan per hari let's say 1 juta misalnya. Nah, Jadi itu yang secret sauce-nya delivery. nah itu Pak, itu Karena Pak. dari yang the more we do, the more it learns kan. Ini intelligent Ya. learning kan. Jadi yang kami udah prediksi yang sekarang semua average di Indonesia untuk truck driver itu 50% utilization. Walaupun harga per route akan turun karena efisiensi, tapi pendapatannya akan naik ke 80%. Oke. Karena kita bisa planning untuk dia. Tapi gini Pak, saya terpaksa harus kasih analogi. Ada berbagai aplikasi lain yang semuanya operasikan di handphone. Mungkin mereka juga mengoperasikan algoritma. Jadi istilahnya bisa ini. Tapi ibaratnya kami sendiri NLC pengusaha tracking itu tidak punya rasa kepemilikan atau sense of belonging terhadap ini. Jadi apa yang membedakan misalnya ya aplikasi yang warna biru, yang warna merah, yang warna kuning itu yang
mereka pasti akan minta kita untuk jadi vendornya gitu Pak, Ya, jadi mitranya. jadi ya mungkin maaf ya itu mungkin delivery ya saya nggak bisa bicara tentang yang lain, Ya saya nggak tahu. nggak etis tuh. Tapi yang ya saya juga di delivery itu karena yang founder itu orang visioner dan beliau udah lihat butuh jembatan dari tradisional dengan yang dia Itu punya. Pak. Ya, Jadi memang istilahnya gini Pak, aplikasi itu banyak. ya, Selama ini cuma istilahnya kalau apa tarikannya atau interest ya atau minatnya. Nah, kami sih dari komunitas NLC National Logistic Community ini akan dengan senang hati, tapi gimana caranya kita bisa merasa bahwa oh, kami juga menjadi bagian dari ya. delivery walaupun kami ada di pihak luar, karena sekarang itu isu utama Pak, saling Ya. trust, saling merasa memiliki. Silakan Pak. Oh, jadi ya Pak, kalau saya bilang ya itu, jadi kita mitra Pak, bukan tadi saya bilang ini bukan perang panas atau dingin. Siap. Karena delivery gak bisa sukses tanpa NLC karena ada teknologi canggih, tapi kalau gak ada truk untuk angkat barang Nah terus itu gimana sebenarnya ya? saya sih berharap kita bisa saling melengkapi gitu loh, karena ya tujuan kita ujung-ujungnya sama, kita pengen nyari uang, kita pengen customer kita bahagia gitu loh Pak ya, order Ya. lagi ulang kita. Betul Pak. Jadi ya, kita gak mau seperti janji saat kita pernah ketemu dulu Pak. Delivery gak mau kacau pasar, gak akan jual di bawah biaya. Ya. Ini gak logik. Siapapun bisa bilang, oh saya startup, saya beli 5 jual 3 ya. Itu tidak make sense, tidak masuk akal. Jadi yang kami dan sekarang kita Ya. akan ikut itu sesuai harga pasar. Oke. Harga pasar untuk yang arah untuk barangnya. Dan terus selanjutnya delivery akan kerjasama dengan NLC untuk cari next route. Biar yang balik kosong gak ada lagi. Oke, kerjasama berarti boleh dibilang kita ada orang yang bisa menentukan untuk rute kita, membantu bilang ini cariin dong atau bagaimana. Betul. Istilahnya kalau di dunia kami kan istilahnya kalau ada fleet atau armada ada yang namanya dispatcher gitu Pak, Iya, atau iya. admin atau kerani yang menentukan. Itu ada gimana Pak? Nanti ya menurut saya karena untuk NLC delivery kita akan join task force juga ya Pak. Ya, karena itu kalau saya sendiri juga gak mau nanti walaupun kita udah setuju di lapangan ada yang salah pahami karena iya. tim lapangan dari delivery, tim lapangan dari NLC mungkin tujuan sama tapi bisa ada pikiran dikit beda, tapi kalau dua-duanya tiap hari duduk bersama atau koordinasi terus itu yang penting human sebenarnya sih nature, Pak. Itu yang penting karena tadi saya kembali ke pertanyaan saya bahwa aplikasi, marketplace, logistik, tracking itu banyak, ada yang warna merah, biru, orange, kuning dan sebagainya, itu banyak sekali ya. Saya nggak mau sebut merek lah, tapi istilahnya kami selalu didekati karena kami punya armada banyak Pak. Gitu. Jadi gimana caranya biar kami punya rasa kepemilikan, mau ya walaupun kita bukan pemilik ya, tapi merasa memiliki ya. Istilahnya kalau Bapak bilang tadi NLC delivery itu kami berharap juga bisa yang pertama menentukan rute-rute mana yang bisa diambil dalam hari-hari A, B, C, Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu. Ya persis itu Pak, karena teknologi is one thing ya, tapi budaya Indonesia itu social kan. So we are bringing back the human touch to digital Istilahnya world. begitu Pak. Kalau kita ya aplikasi itu banyak ya, tapi tetap aja didukung nggak dengan mitranya Pak. Karena kami di sini juga kami tahu bahwa yang namanya logistik itu butuh kerjasama antar mitra untuk yang tradisional dan digital Pak, itu kerjasamanya. Itu yang kami harap udah pasti dapat dengan NLC. Dan kalau bercanda kita gak mau Bismillah ya, kita gak mau juga ada seperti Terminator ya. Intinya saya ada di sini nih, saya berharap kita bisa memulai suatu kerjasama yang baik Pak antara dua pihak, tidak hanya kita yang selalu berada di bawah, karena selama ini aplikasi selalu kita berada di bawah, terus kita tidak bisa komunikasi, ujung-ujungnya malah yang sering kita dengarkan disuspend lah atau apalah ya. Kita tidak mau karena kami sebagai komunitas punya cara kerja sendiri toh ya. Ujung-ujungnya kami sudah bekerja
tahunan istilahnya. Ya, Kami ya. tiap hari makannya juga dari ngirim barang gitu loh Pak. Jadi ya kalau kita Pak nggak akan kacau pasar itu intinya Ya Pak. itunya, ya Ya. itu paling penting dulu Pak. Ya paling penting itu Pak, karena kalau NLC udah sukses pasti kita bisa akhirnya cipta yang pemerintah udah lama minta ya, harap untuk circular economy ya. Ya circular economy Ya. kata kata kunci adalah sustainable lah Pak. Sustainable, betul. Gimana kita bisa saling hidup, mungkin biayanya ya atau ongkosannya, kalau bahasa supir truk itu ongkosannya cukup, nggak banyak mungkin, tapi gimana caranya bisa ya nggak pulang kosong atau nggak nganggur gitu loh. yang yang saya bisa janji ini Pak, Ya. kalau sekarang standar itu 50% kan, Hah? saat kita udah mulai mitra ini kan, nggak akan turun dari itu, akan naik. Jadi kita akan, jadi you will see the result. Pak. Utilisasi, kata kuncinya adalah Ya, utilisasi. jadi maksudnya yang pendapat juga dari itu Pak. Iya, karena istilahnya gini Pak, Ya. kita paling nggak senang kalau truk kita nganggur Pak. Ya itu. Ya jangan sampai truk itu udah jalan capek-capek, biaya tipis, tahu-tahu di sana Oh, ya. nganggur. Itu yang kita pengen Dan yang hindari. bagusnya ini Pak, yang marketplace itu buka kan, karena semua pihak bisa lihat yang harga, bukan Itu. delivery yang Ya. akan bikin dan masukin itu. Jadi what you see is what you get. Ya istilahnya kan juga gini Pak, biasanya juga kita bingung dengan harga, kadang tawar-tawaran. Jadi kalau di aplikasi semoga sih ya harganya segitu, nggak bagus. Tapi kalau kamu ngerjain, kamu rajin di situ, sih berharap ya harga satu kali ngirim mah murah. Ya. Kiriman kedua, kiriman ketiga kalau digabungin kamu Ya. akan dapat Lebih dari lebih yang- besar dari kamu sekali ngirim harga besar gitu loh istilahnya. Yakin Pak, saya itu akan jadi. Nah kalau itu bisa, ayo kita dukung istilahnya. Dan nanti apalagi Pak, kalau ada yang semua mitra dari NLC yang punya truk-truk dan rute kita udah tahu kan, LTL Pak. LTL itu yang saya rasa itu yang Itu kan ngomongin tahap selanjutnya Pak, Ya. dimana istilahnya juga kebutuhan tuh banyak Pak. Ya. Bapak kalau mau nyari truk jenis apapun di NLC itu ada, mulai dari truk ban 4, ban 6, ban 8 untuk trailer dan sebagainya, dump truck itu ada. Cuma barang-barang yang segede gini nih Pak, ini agak-agak susah gitu lah. Karena dari 7 tahun ini kami udah punya database dengan active client yang sering butuh LTL Ya, ya. siap. Dan saya yakin NLC juga ada banyak nih. Ada, cuma ya agak kurang jago lah jujur Dan- kalau. Dan kami udah planning dan udah route planning untuk semua regular truck fleet yang di sistem kami kan. Jadi nanti itu kami ada bundling engine ya. Jadi semua LTL kita bisa ambil Pak. Ya istilahnya kan sekarang gini Pak, saya lokasi saya contoh di Tangerang Selatan di BSD ini. Saya disuruh jalan ke Gunung Putri ngambil muatan cuma 2 koli, berarti cuma 200 kilo. Ya itu masalah. Itu masalah. Tapi dari dari sistem kami, jadi kami udah akan planning biar bisa kumpul. Iya, Mungkin- kami kalau bayar lebih dari 300.000 untuk barang 2 koli di Gunung Putri bawa ke BSD lagi, itu masalah buat kami karena kami akan keluar paling minim 400-500 ribu itu Pak. Jadi itu yang misi kedua Pak untuk kami, selain yang mau turunin balik kosong kan, Ya, dan itu yang kami mau bikin yang sistem lebih efisien untuk LTL. iya karena ujung-ujungnya gini Pak, kalau truk sih gampang lah, tapi begitu muatan kecil kami jago, nggak efisien, kami bilang kita nggak jago, ya gimana? Masa kita berangkatin satu truk buat ngambil muatan cuma 200 kilo gitu, karena kapasitas truk paling kecil aja itu ya 1 ton, atau blind van juga nggak penuh kalau blind van. Ya, jadi kalau pasti di tahap awal Pak gak sempurna ya. Saya gak akan bilang semua akan Oke, manis dan ya, easy ya. pastilah. Tapi kalau ini udah bukan yang kalau ya udah jalan, tapi nanti naik lagi kan setelah Ya, ada semoga seribuan setelah member NLC gabung kan. Jadi terus ada marketplace kan sama seperti dulu ada Uber sharing. Jadi member bisa lihat, oh ada 200 kilo sini, ada 500, bisa pick. Itu Pick and sebenarnya choose, itu yang ya. penting Pak, karena selama ini kami kesulitan ya kalau memang aplikasi ini bisa buat sharing muatan, Iya, istilahnya LTL, bisa satu hari pick up 2-3 tempat, kami hanya masalah biaya berapa ratus ribu, tidak harus biaya full bensin dan tol, Ya. supir. Jadi itu akan jadi Pak. Jadi yang membernya NLC yang udah di delivery juga bisa lihat dan kita bisa Oke. ada video. Oh ada Good. LTL Kalau itu sini, bagus, ada, Pak. ya.
Itu Tapi bagus. ya saya juga mau bilang ya, ini not perfect ya, ini sistem. Tapi we will get there. We are already getting there. Tapi ini together with NLC ini akan lebih Ya sukses istilahnya lagi. Ya. kalau kita bisa saling bermitra Yes. dengan baik, ayolah kita saling bekerja sama, saling mengisi, ya punya aplikasi, kita punya mitranya. Betul, Ini Pak. ada customer yang butuh dilayani sebelah sini, Pak. Ya, karena betul Pak. Karena harapan saya gini Pak. Nanti saat udah jalan, karena NLC akan feedback ke delivery. Oh, di sistemnya butuh berubah ini, butuh modifikasi. Dan terus dari delivery juga ke NLC. Kami butuh bantu di rute ini atau mungkin situasi yang di satu tempat ini. Jadi bisa feedback, Oke. feedback Pak. Pak, saya boleh nanya hal yang lain, Pak. Hmm. Topik yang berbeda nih. Tadi kan mau ngomongin teknis, sekarang ngomongin duit, Pak. Cash flow. Ya, Pak. ya, ya. Kita sekali ngirim misalnya sudah sehari 2 hari ngirim, duitnya gimana Pak, pembayaran yang diterima oleh mitra itu bagaimana Pak? Kalau delivery itu lebih cepat Pak. Bagaimana, Pak, Dalam teknisnya? biasanya di dalam 1 minggu udah clear. Ya kita sih kalau itu sih emang nggak berharap, ya bisa nggak harian Pak kita terima? Hmm, mungkin di teori bisa Pak, tapi tergantung administrasi ya. Karena Oke. itu, tapi bisa, in teori bisa Pak. Cuman Iya. itu Kalau harus butuh, jadi harus butuh joint task force Pak. Iya. Untuk bikin itu lebih, karena itu bukan cuman seperti saya. Beda kalau saya harus kasih ke Pak Rizky kan itu gampang. Tapi ini lebih ke dua organisasi kan. Jadi harusnya ada administration. Jadi itu terlalu butuh joint task force Pak. Ya itu kalau itu bisa istilahnya ya nggak masalah lah. Sekarang kan Oh, ya, kita itu punya. bisa. Saya bilang 1 minggu karena saya lihat di visualisasi, oh mungkin butuh ada dokumen ini atau apa, walaupun digital ya. Tapi ya in theory Nggak lebih Pak, dari seminggu kan Pak? ya in theory bisa lebih, bisa cepat Pak. Oke. Udah cepat Pak. Udah yang kalau semua Kalau seminggu mitra sih ya kayaknya masih ada beberapa yang bisa menerima lah. Tapi kalau lebih dari seminggu agak repot juga. Oh ya, no, ini bisa bukan lebih dari seminggu Pak. Semoga juga bisa harian pembayaran itu. Ya itu saya nggak berani janji karena saya nggak tahu persis untuk digital gimana caranya, tapi in theory yes. Oke, nggak apa-apa. In theory, yes. Yang penting jangan lebih dari seminggu dulu Pak. Oke, Iya. minum dulu Pak. Takut keselak Pak. Oke. Tadi masalah teknis udah. Masalah cash flow pembayaran udah. Sekarang saya mau nanya Pak. Kerahasiaan data Pak. Kalau memang ini kerjasama ini akan bagus, kami juga akan bilang ke customer kami, selama ini kamu beli sama saya langsung pesen via WhatsApp, gitu. Saya akan minta mereka booking lah di sini di HP kamu, mungkin lebih gampang gitu. Cuma data kami dijaga nggak Pak? Customer kami nanti diambil nggak Pak? Itu pertanyaan itu ada dua jawab ya. Satu Oke. dari teknisnya. Dari teknisnya yang kami pakai yang paling secure ya dari Amazon Web Services. Jadi secure dari hackingnya one of the best ya. Oke. Tapi kalau untuk yang masalah customer akan di hijack, kalau delivery sendiri ya as a marketplace nggak akan hijack Pak. Karena udah sering jadian Pak aplikasi yang Oh no, tapi yang itu Pak, saya balik lagi ke poin dulu. Kami cuman marketplace. Kami Oke. nggak main seperti 3PL, 4PL, iya, MSP karena itu. banyak aplikasi Ya, yang ya. menyebut aplikasi, Tapi ternyata tiba-tiba ya saya udah ada kita sudah berapa tahun sama dia, tahu-tahu besok ada orang loh kamu tahu gitu lah. karena ya kenapa semua pihak selalu bilang teknologi di delivery paling canggih itu karena kami fokus ke itu Pak. Iya, Kami siap. fokus ke teknologi karena itu yang enabler. Jadi kalau tiba-tiba misi kami berubah dan main 3PL, we are not different from Karena anything. iya istilahnya itu udah terakhir, kalau memang kami ingin berkembang kami pasti akan bawa customer-customer Ya, ya. kami, oke pakailah nih aplikasi Ya. ini. Jadi kamu booking di sana nggak perlu kamu WA langsung ke kita, nggak perlu Ya. telepon langsung ke kita. Itu Pak, I know ini cuma yang kata saya ya, tapi you have my word at least. Yang kami mau tetap misi kami itu biar Kalau enabler sampai- marketplace digital itu aja Pak. Kalau memang itu kalau dijaga ya bagus sekali Pak. I think kami juga udah cukup sukses soal itu Pak, karena main fokus ke digital marketplace. Iya, istilahnya kami butuh pertama dijaga juga keamanan barang dan customer kami Pak. Itu Pak. Kalau yang itu Yeah, bisa yeah. dijaga ya. Of course Pak. Karena that
kalau dunia logistik dan dunia trade itu udah bisnis yang udah generasi kan. So our word is our bond kan. Kalau Nah. kita ada janji itu ya ada komitmen juga Pak. Nah itu Ya. istilahnya kalau kita makan bermitra, kemitraan jangka panjang bukan cuma aplikasi jual beli, ya itu akan Ya, perlu saling percaya, saling menjaga gitu. Ya, mungkin satu booking itu transactional Pak, tapi partnership itu jangka panjang kan. Oke, siap. Kalau itu kita emang perlu, Pak. Kalau itu emang selama ini kita bisnis pasti juga Ya Pak. jangka panjang, Pak. Jadi saya tadi bilang kan ini first time ever in Indonesia kan ada yang partnership seperti yang ini traditional dan digital karena biasanya nggak bisa jembatan kan, tapi Pasti. thankfully ya kita bersyukur ya. Ya. Gitu. Jujur, saya juga penasaran, tapi bagaimana kalau Bapak Ibu anggota NLC atau pengemudi truk atau pemilik armada truk, pemilik beberapa armada truk datanglah nanti ke acara kita di hari Jumat ya Pak Falkin ya? Ya, Jumat. Hari Jumat ini Pak Falkin juga ada kan nanti ya? Pastilah. Iya, kita tanya jawab lagi atau mungkin ada orang yang di sini di podcast kita ini kurang jelas. Mungkin nanti ada tim dari mana? Tim dari delivery yang bisa menjawab. Kalau kami sih istilahnya anggota kami banyak Pak. Mungkin yang nggak menyaksikan acara ini mungkin mereka masih ada pertanyaan. Saya berharap nanti di acara nanti hari Jumat ya Pak ya. Iya Pak. Gitu Pak. Dan saya harap nanti ada banyak anggota NLC akan mau kunjungi kantor kami di Kemang juga. Oke, siap, Pak. Ada driver training, ada banyak orientasi, jadi mereka bisa lihat gimana caranya kami bantu mitra-mitra untuk onboardingnya. Berarti saya nanya lagi Pak. Bapak tadi sebut kantornya kan di Kemang ya Pak ya. Gimana kalau tim kami kantornya di Bekasi ke Kemang itu banyak. Mungkin kalau kantor si delivery ada di Bekasi lebih enak lagi. Tapi bisa nggak kita bikin acara tradingnya itu di Itu nanti Bekasi? mungkin paling kita bahas lagi Pak gimana karena NLC udah mitranya Nah, delivery kan. iya, Kalau siap. udah ada kantor mungkin kita bisa ada kantor pusat kita kan ya. sebenarnya di Harapan Dan Indah Pak. Nanti cuman ada yang deputi saya Suryo Iya. akan omelin Karena- saya bilang ke Suryo tiap minggu ke Bekasi ya. Iya, istilahnya kan gini Pak. Training dan Ya. itu edukasi itu adalah sesuatu hal yang penting. Bagaimana kita mau menjalankan bisnis itu kalau trainingnya belum lengkap atau pengetahuan takut salah Pak. Ada training yang kami bisa dari online juga tapi itu nanti kita ada yang blended Pak. Jadi ada yang biasanya ada yang datang ke kantor atau kami ke sana atau online juga tapi itu Enaknya sih bisa. Pak kita kumpulin orang, kita bisa kumpulkan beberapa ya minimal 10 sampai 20 orang gitu. Ya. Biasanya juga yang training training session kami itu seperti 20 sampai 40-an orang. Iya, Cocok oke. Pak, cocok. Ya bisa nanti kita atur, kita buat jadwal misalnya minggu depan Ya, atau Pak. benar kita janjian tolong timnya si delivery datang memberi training. Ya istilahnya kalau kami bela-belain ke Kemang, mohon maaf ya, itu supir truk itu berarti seharian nganggur Pak. Kalau dia Iya, iya. sehari-hari di wilayah Bekasi, Cikarang, gitu Pak. Siap Pak, siap. Oke. Itu bisa diatur Pak. Siap. Apa lagi Pak? Enggak Pak. Tapi sebenarnya tim kami udah pernah ke kantornya di Bekasi. Pernah. Jadi itu saat awal planning. Jadi itu gampang Pak. Nanti kami akan. Ya, oke. Karena ini bukan cuma untuk marketing aja ya, yang stick ini the future ya, NLC delivery satu branding itu ya. Oke, jadi ya. nanti bapak-bapak, ibu-ibu semua yang punya truk nanti akan di branding seperti ini nih. Nih. Truk ini ada tulisannya NLC Delivery gitu. Nah, itu nanti kalau ditempel di itu akan menjadi pembeda bahwa oke, Anda delivery tapi kami NLC Delivery. Itu yang penting, Pak. Gitu, Pak. Nanti juga rencana kami sih, Pak. Nanti kita akan pada tanggal 9 nanti kita buka pendaftaran. Ada 2 pendaftaran yang kita akan buat. Pertama, pendaftaran menjadi anggota NLC dulu. Oke. Yang kedua menjadi NLC Delivery, mitra NLC Delivery itu, Pak. Siap. Jadi orang bisa datang, tanya-tanya, tertarik, ayo langsung daftar di tempat gitu, Pak. Dan siapa? Dan ini cuman kalau lihat partnership ini bagus untuk delivery karena ini cuma langkah pertama kan. Ada truk, nanti ada kalau lihat NLC kan ada kapal, rel. Nah, itu Eh, masalah jadi- kereta api itu kayak Bapak juga jago juga Jadi tuh.
Jadi kita mulai dengan truk dan nanti kita bersama ya Pak untuk Siap, semua siap, logistik siap. ekosistem. Intinya juga kita penasaran gitu bagaimana kerjasama ini kan ke depannya seperti apa gitu loh. Oke. Kalau maaf ya Pak, kalau orang bilang kenapa mulai dari trucking? Karena walaupun kita nanti ada bandara yang kelas dunia atau pelabuhan atau kawasan juga yang canggih dan ada kapal besar atau yang pesawat charter, harus ada truk kan untuk Ya istilahnya begitu angkut Pak. barang. Kalau Kami kalau selama itu ini truk kan nggak efisien terus gimana ya? iya, Bapak mau ngirim barang, pasti semenjak mentok-mentok itu kan juga akan tiba di Cengkareng atau di Tanjung Priuk. Ya, Dari situ mau kirim ke Bekasi gimana caranya kalau Ya. nggak pakai truk, Pak. betul. Dari situ mau kirim ke BSD gimana caranya Jadi gitu. semua mulai dari truk Pak. Jadi kita fokus ke truk dulu. Nanti setelah itu yang ya lihat seperti small Mantap, step. mantap itu Pak, itu mantap Ini itu Pak. kayaknya. Siapa? Oke, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Kita buka sesi tanya jawab. Kalau enggak mungkin kita dalam 20 menit lagi Pak kita akan selesai akhiri sesi ini Pak. Gitu. Apa ada pertanyaan di kolom? Mas Tio? Belum ada. Ya, intinya tanggal 9 ya, semua Oke. banyak pertanyaan pasti ada lah kalau Tanggal 9 pasti banyak pertanyaan Pasti, Pak. pasti. Jadi Rame delivery ya. harus banyak orang buat Ya, jawab pertanyaan. orang, ya. Kami Nanti saya capek kalau sendiri kan. kami sendiri rencana paling minim 100 orang Ya. akan datang Pak insya Allah ya. Itu kalau nggak lebih tempatnya sih luas sekali. Oh, Yang luas, kami ya. sediakan tempat sangat luas dan memang kalau cuma 100 sebenarnya itu kapasitasnya 400 Pak di sana. Pak. Oh, semoga bisa 400 ya tiba-tiba. Wah, itu Kita lihat aja rame nanti. ya, rame. Kita lihat aja nanti berapa banyak yang datang deh. Semoga tim delivery cukup banyak untuk meladeni Ya, Pak, pertanyaan. siap. Gitu, Pak. Dan sekilas bocoran juga saya tadi diberitahu bahwa ada pihak pemerintah, stakeholder dari pemerintah juga akan hadir di acara ini. Yang pertama adalah pihak kepolisian Satlantas Tangsel. Oh, wow. Itu juga mungkin dari divisi pembinaan ya. Terus juga dari Dishub Tangsel juga akan datang Pak. Dan kami nggak kalah juga karena di Tangsel ini kan ada UKM yang cukup banyak Pak. Ya. Nah UKM itu sebenarnya adalah target utama kita Pak sebenarnya. benar. Kami dapat dukungan dari Dinas Koperasi Tangsel untuk menghubungkan antara pembeli dan penjual. Pembelinya adalah si UKM yang butuh ngirim barang. Jadi kalau memang barangnya kecil-kecil itu ya besar juga bisa sih. Semoga besar juga sih enak duitnya. Tapi istilahnya sekarang kan kalau kami kerjasama dengan sendirian tidak ada pembinaan dari pemerintah yang ada di tengah, makanya ada kepedulian dari pemerintah membantu NLC ini Pak yang kan kita bisa ya doakan semoga kerjasama yang terjalin akan lebih baik lagi Pak. Ya. Gitu Pak. Bismillah. Iya Bismillah. Yang- Ini kita minum kopi dulu. Ya, kalau itu yang bikin saya lebih senang ya Pak, karena bisa lihat yang powernya NLC juga kan, pemerintah juga udah lihat NLC serius dan tulus dan jadi mereka siap untuk dukung juga Pak. Iya, istilahnya kami ujung-ujungnya juga rakyat yang butuh bantuan dari pemerintah pembinaan karena apa? Kami untuk membangun Indonesia ya secara terlalu luas sih. Untuk ya menghidupi keluarga kita, karyawan kita butuh bantuan juga dari pemerintah dan insya Allah mereka mengulurkan tangan untuk menolong kami juga dan mungkin menjadi suatu istilah aja kalau itu awal yang baik untuk kerjasama antara NLC dan delivery itu Pak. Ya Pak. Dan ini Banten cuman yang tahap pertama kita bisa bilang. Ah. Nanti NLC udah. Kita doakan semua ini lancar, Ya, nanti ya. kita bisa buka lagi Medan kah, apa di Palembang, apakah di Surabaya. Dari Sabang ke Merauke Pak. Nah, semuanya butuh truk Pak, semuanya butuh tracking Pak. Itu kita belum ngomongin masalah pengiriman lewat laut, lewat udara, gitu. ya. Yang LTL, LCL juga semua Pak nanti. Air Tapi, freight, pengiriman kurir. alon-alon asal kelakuannya. Bapak bisa aja. Oke, berarti ada pertanyaan Mas Tio? Belum ada Pak. Oke, nggak apa-apa. Tapi mungkin kalau sudah ini Hari Senin lah semua orang sibuk kan. iya, ini itu juga sebenarnya agak gimana ya, tapi Ya, istilahnya
ini lebih ke tanggal 9 biar Nggak semangat apa-apa, ya. Semoga biar semuanya ini semua yang setelah selesai kerja mereka akan lihat di YouTube-nya NLC ya. pasti. Kita habis ini akan kita publikasikan di media sosial NLC berupa Siap, siap. YouTube, Instagram, atau LinkedIn pribadi saya sendiri juga akan ada nanti. Ya kita berharap juga Kalau LinkedIn Pak Rizky udah rame ya. Udah cukup sih ya. ya kita Nanti semoga saya juga boleh ya. bantulah, repost, boleh ya. kita bantulah. Ya, Kita kan siap, suatu siap. kerjasama dua semakin banyak yang memviralkan. Kalau di Indonesia kan nggak viral nggak oke, Pak. Oke, kalau begitu mungkin kita sudahi saja ya kalau gitu ya. Terima kasih banyak Pak Falken sudah Terima datang kasih banyak. ke kami. Semoga ini menjadi kerjasama yang mati. Selamat lagi Pak. Amin. Siap.